kita bahas industri kreatif, Bapak sekalian, ada satu hal yang menarik bahwa sudah diramalkan sejak tahun 90 sebenarnya gitu ya, atau sudah ditulis oleh Alvin Toffler di era-era awal, Bapak sekalian, bahwa kita akan menuju ke zaman di mana informasi kreativitas dominan. Meskipun piracy rate, Bapak sekalian, kalau dibilang salah satu strategi vendor software, ini Bapak sekalian ya, atau software itu baru diakui setelah dibajak gitu Bapak sekalian teorinya. Di software engineering banyak kita bahas tentang literatur itu. Ada beberapa vendor-vendor software yang sekarang menempuh cara supaya tidak dibajak, Bapak sekalian, mereka bekerja sama dengan pembajak. Kalau Bapak sekalian datang ke Mangga 2 itu di depannya ada mulai jualan TransTool, Bapak sekalian ya, yang translator Indonesia, Inggris dan bolak-balik, ada 3 vendor yang jual software itu, Bapak sekalian, nggak ada bajakannya lagi. Caranya gimana? Pembajaknya disuruh jual, yang asli nanti komisinya digedein. 30%, 40%, harga 1 juta mas, nanti tak kasih 30% ke Anda. Tapi tolong dibersihkan bajakannya. Dan Indonesia itu sebenarnya kekuatan untuk menerima outsource tinggi. Kita nomor 6 sedunia. Nomor 1-nya tetap India memang, nomor 6. Sekarang saya menerima outsourcing, kemarin dapat limpahan dari Jepang sama Kanada. Itu mereka bilang coba di outsource ke Cina, gagal. Gitu ya. Terus kemudian yang dari Jepang itu bahkan CEO-nya datang ngajak ngobrol di kantor saya, terus kemudian dia bilang, ini saya cobakan ke Indonesia, gitu ya, mulai proyek ini. Nanti kita lihat kalau berhasil nanti kita beri lebih banyak. Yang di Kanada mobile application banyak yang dari sana. Salah satu kelemahan Indonesia, nanti mungkin saya bahas juga di belakang, karena kurikulum anak D3 S1 itu tidak up to date, tidak mengikuti standar internasional, software development method itu Bapak sekalian kayak notasi segala macam, sulit menemukan anak-anak yang bisa membaca dengan benar unified modeling language misalkan, use case diagram nggak ngerti gitu ya, business process modeling notation juga bingung gitu ya, ini apaan, makhluk apa gitu ya. Terus kemudian melihat sequence diagram disangka line kereta api gitu ya, garis-garis gitu dan seterusnya. Padahal ketika dari Kanada, Amerika datang itu semuanya seperti itu. Pertama dia pakai BPMN, terus kemudian pakai use case diagram, dia larikan ke sequence gitu ya, user interface desainnya sudah dia buatin dan seterusnya. Saya dulu juga ngerti setelah saya kerja dulu di level S1, makanya sering saya bilang ke mahasiswa saya, kita itu nggak ngeh terhadap pemakaian teori yang kita dapatkan kalau kita nggak kerja. Dan mohon maaf kalau Bapak Ibu sekalian ada yang dosen gitu ya, kalau ada opportunity, saya sampaikan ke mahasiswa saya, kalau ada opportunity yang lebih dan lebih menarik daripada mendengarkan penjelasan dosen, 6 bulan cuti nggak apa-apa, saya bilang gitu. Orang lulus itu 4 tahun sama 5 tahun nggak terlalu jauh beda saya bilang gitu ya. Mending itu diambil dulu, konsentrasi ngerjakan, kalau perlu setahun gitu ya. Nanti balik lagi. Permasalahan kenapa pada DO Bapak sekalian gitu ya. Pada saat nerima opportunity itu, nih Bapak sekalian ya, signifikan gitu ya. Langsung terima proyek 1 miliar, itu baliknya sulit Bapak sekalian. Baliknya sulit gitu ya. Artinya apa? Ngapain gue harus dengerin omongan dosen yang gajinya cuma 3 juta, gue udah punya 1 miliar kan gitu istilahnya. Secara psikologi agak sulit. Itulah yang kemudian melanda kayak Larry Page, Sergey Brin, Jerry Yang kan semuanya DO, PhD. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Larry Page, Sergey Brin, termasuk juga Yahoo, Jerry Yang, sekarang bisa jadi sekarang karena memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan. Stanford University itu paling terkenal dengan information retrieval. Profesornya ada profesor besar namanya Christopher Manning, dosennya si Larry Page dan Sergey Brin. Ini sekalian ya. Dan mereka sampai sekarang masih pegang paten tentang PageRank misalkan dan seterusnya. Jadi
bisnis yang langgeng itu kalau kita nge-core di core kompetensi kita, field riset kita, itu paling langgeng. Kalau tidak nggak langgeng, nggak terlalu langgeng. Ini yang agak sedikit berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu DO nggak apa-apa, kalau sekarang DO nggak apa-apa, saya bilang ke mahasiswa saya, tapi PhD, gitu ya, nggak apa-apa kalau DO PhD. DO D3 masuk neraka itu saya bilang gitu. D3 we DO kan gitu ya. Nah. Mobile content advertising, mobile application ini masih sedikit yang buat. Kalau Bapak sekalian searching di Android Google Market pakai Indonesia, keluarnya masih belasan. Jadi yang buat orang Indonesia masih sedikit gitu ya. Itu peluang. Padahal kita bisa hidup, anak-anak muda kita yang masih di kampus tadi nggak usah dijual, digratiskan aja hidupnya dari iklan kayak AdMob tadi juga bisa. Jadi siapa tahu ada orang yang salah mengklik iklan gitu ya. Jadi kesalahan orang lain adalah kenikmatan bagi kita gitu ya, kalau dalam bisnis advertising kan kayak gitu ya. Ini yang tadi saya sebut juga, daya saing Indonesia dalam menerima pekerjaan outsourcing dan offshoring itu nomor 6. Keren nih. Kuatnya di mana? Indonesia kuat di financial attractiveness ini juga lumayan gitu ya. Skillnya nggak buruk-buruk amat loh sekalian. Dan kita itu menang dengan Malaysia, bener sekalian. Di Jepang dulu di kampus saya itu sekalian, adik-adik kelas saya dan teman-teman saya banyak orang Malaysia. Banyak orang Malaysia dan nomor satunya kiriman dari Malaysia yang katanya first rank di angkatannya itu untuk lulus saja susah gitu ya. Untuk lulus saja susah. Padahal saya bilang ke dia, aku bukan first rank. Aku dulu tukang berantem. Di SMP 8 itu makanya ada tradisi berantem sama SMP Cinde dulu ya. Tiap hari gelut aja. Nah itu saya dulu termasuk yang salah satu pemimpin gelut di sana itu gitu ya. Sampai kemudian pulangnya dipisahin setengah jam segala itu. Tapi ditunggu, kita tunggu di belakang. Jadi tukang gelut kayak saya gitu ya. Di Jepang bisa first rank saya bilang gitu ya ke dia ya. Apalagi kalau nanti dirimu dikirim dibandingkan dengan anak-anak muda yang lebih pintar daripada saya. Yang first rank, oh KO dirimu saya bilang gitu. First rank di Malaysia aja lulus susah. Sampai saya temeni, dia teknik mesin waktu itu. Mata kuliahnya nggak cukup, ada mata kuliah wajib yang diambil 3 tahun, nggak lulus. Combustion itu teknik mesin. Saya ikuti mata kuliahnya, saya dampingi dia, dimarahi sama profesornya, ini ada anak komputer ngapain belajar pembakaran. Saya bilang, saya pengen tahu Prof pembakaran di mesin kayak gimana. Siapa tahu bisa saya pakai untuk membakar sampah di Indonesia. Gitu ya. Yang bermasalah sekalian business environment. Ini masih bermasalah kita. Kalau financial attractiveness, people skill availability-nya udah oke. Indonesia juga punya peluang tadi melanjutkan yang tadi, subscriber 3G-nya kita gede, sangat besar. Efeknya kemana sih? Ketika mobile application kita buat, gitu ya, dengan pelanggan 180 juta tadi signifikan. Dan data secara internasional mobile internet itu 10 kalinya desktop internet sekarang. Nih. Dan Bapak sekalian, ketika dulu kita hanya membuat ini beberapa proyek yang saya kerjakan, misalkan ABN AMRO dan seterusnya, Bapak sekalian ya, Jasara Harja. Sekarang pergerakannya apakah seperti ini? Tidak. Sekarang pergerakannya masuk ke augmented reality kayak gini. Augmented reality itu apa sih? Kalau Android kita itu ini di jalan Pandanaran di depan itu, arahkan ke Simpang 5, itu kiri kanannya keluar semua seperti ini, sekalian. Informasi-informasi. Di sini ada KFC depan Simpang 5 gitu, sekalian. Jadi realitas ditambahkan, di-augment sama digital. Sekarang lagi rame ini. Ini yang dukungan universitas. Dan ada 2 pola, sekalian di luar negeri, Jepang itu mengencourage dosen-dosennya, profesornya untuk bekerja sama dengan industri. Jadi profesornya tidak langsung terjun ke industri. Gaya Kanada itu di-encourage untuk bisa membuat perusahaan. Nanti yang ngontrol mahasiswanya, dia rekrut di situ jadikan CEO-nya dan seterusnya. Tapi dia di-encourage untuk membuat perusahaan. Langkah Kanada ini kemudian dicontoh oleh Malaysia ternyata. Teman-teman saya di Malaysia yang pindah dulu misalnya, program Pak Habibie dulu kan banyak ke Malaysia jadi dosen semua di sana. Itu dituntut oleh universitasnya untuk membuat sebuah perusahaan gitu ya, punya paten yang banyak dan seterusnya.
Best jobs di Amerika, kan pekerjaan yang paling dinikmati, dipingini anak muda, software engineer sekarang nomor 1 karena bisa membuat lompatan. Masalah di Indonesia apa, Bapak? Ini kita lihat nih. Orang terkaya di Amerika itu, Bapak, nih naik turun, tapi Bill Gates 1, 2, paling pol 3 naik lagi 1, Bapak. Warren Buffett, Paul Allen, Larry Ellison, 1 sampai 20 itu banyak sekali yang software engineer, orang yang hidup dari komputer. Warren Buffett itu diam-diam hidupnya dari expo komputer. Tapi kata Valentino Dinsi, cara tercepat dan tersahih menjadi orang kaya, nikahi anak orang kaya, kan gitu ya. Jadi kalau saya kebetulan ada di Pasar Johar, terus kemudian nolong seorang perempuan, seorang gadis dari kecopetan, gitu ya. Terus gadis itu tertarik ke saya, pengen dikawini, ternyata cucunya Pak Abu Rizal Bakri misalkan, ya, dengan kekayaannya 60 triliun, beliau, Dik Romi tolong cucuku dijaga, saya kasih 1 sampai 2% dari uang saya aja, 1 triliun. 1 triliun itu Bapak sekalian berarti kalau kita depositokan kira-kira 100 miliar per tahun, 10 miliar per bulan. 10 miliar per bulan itu ngabisinya susah Bapak sekalian. Gitu ya. Susah ngabisinya. Mau beli rumah yang paling elit di Jakarta juga paling 3,2, masih susuk 6,8, kan gitu ya. Mau beli mobil yang paling elit Toyota Alphard juga 1,4-an, gitu ya. 6,8 tadi masih dikembalikan, kira gue 5,6 ya. Nih sekalian. Udah mau apa lagi? Beli baju Pak, total yang harganya satunya 1 juta. Ya boleh, beli 10, nggak usah, beli 100 sekalian. Gitu ya sekalian ya. Itu udah bingung cuman habis pol 5 miliar. Kan gitu sekalian ya. Begitu 5 miliar sudah masih ada, bingung, tidur dulu lah sambil mikir ini mau tak pakai untuk apa lagi. Gitu sekalian ya. Bangun tanggal 1, drojok lagi 10 miliar, kan stres sekalian gitu ya. Paling enak itu orang kayak kita sekalian. Gitu ya. Duit nggak usah dipikir habis sendiri sekalian, ajaib ya. Ya lagi ngisi kayak gini tadi tweet beras habis 20 kilo, ya. Pas kita aja gitu sekalian ya. Nih. Jadi karena itu jadi wajah Indonesia itu seperti Amerika 30 tahun yang lalu. Masih ada Rockefeller dan grupnya dan peranakannya. Sekarang wajah Indonesia, wajah Amerika 30 tahun lalu. Jadi 20-30 tahun ke depan sekalian, hasil dari bisnis inkubator kita nanti akan mulai tampak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kepanjangan nih kayaknya Pak. Saya tutup dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.